Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dipenuhi dengan iman dan Islam, dan selalu semangat untuk melakukan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali tentunya dalam kajian seputar ibadah puasa atau yang kita singkat dengan sepupu. Pada kesempatan kali ini juga akan ada pembahasan yang berbeda tentunya. Yang akan saya bahas adalah mengenai makom atau tingkatan orang yang sholat. Di dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, jilid ke-23, halaman 113. Hal ini disampaikan dan dijelaskan. Ada 3 perkara juga para pemirsa, sahabatku, orang-orang yang melakukan ibadah sholat itu. Ada tingkatan awam lagi. Bagaimana tingkatan awam tersebut? Sudah barang tentu. Tingkatan awam dalam melakukan ibadah sholat hanya semata-mata dalam tuntutan syariat. Kalau dalam ilmu fikih, dia hanya menjalankan rukun-rukun sholat. Dia menghindari yang membatalkan sholat. Menjalankan syarat sahnya sholat. Sebagaimana yang memang dituntut dalam pengertian secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, as-sholatu ad-du'a'u. Sholat itu adalah berdoa. Secara istilah syariat, fikihnya, yang dinamakan dengan sholat itu adalah muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Nah, seperti itu. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nengok ke kanan, nengok ke kiri tadi. Nengok ke kanan kemari, nengok ke kiri kemari. Itu namanya adalah sholat dalam pengertian syariat. Dan bagaimana? Apakah itu benar? Ya sudah pasti benar. Hanya tingkatan ini masih dalam kerangka yang sangat dasar. Maka oleh karena itu, bagi orang yang ingin meningkatkan kualitas ibadahnya, sudah barang tentu harus meningkatkan pula bagaimana ibadah sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sebatas menggugurkan daripada ibadah, menggugurkan kewajiban maksud saya, tetapi juga senantiasa menghadirkan hatinya, yaitu dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tingkat yang paling khusus. Menghadirkan hatinya, dia tidak berpikir macam-macam. Tidak berpikir apa-apa kecuali sudah penghambaan saja kepada Allah Ta'ala. Tidak memikirkan hal-hal yang lainnya. Tapi yang dipikirin sudah Allah, Allah, Allah. Makanya ini pun yang dilakukan oleh Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin para sahabat pernah mendengar bagaimana Sayyidina Ali meminta ketika beliau kena panah di tubuhnya, lalu dicabutnya dalam keadaan sholat. Sampai beliau tidak merasakan sakit ketika dicabut anak panah tadi. Kenapa bisa seperti itu? Betul-betul menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pikirannya udah gak ada apa-apa. Nah, kalau masih ada dalam pikirannya apa-apa, itu sholat yang kedua. Jadi makomnya, tingkatannya yang kedua. Ini saya lengkap dari pertama, ketiga, lalu baru kembali kedua. Ya, nggak apa-apa dah. Yang penting semuanya bisa dipahamin. Sholat yang kedua tuh maksudnya, kita kan kadang-kadang termasuk yang ngomong nih. Kadang-kadang kalau misalkan kita lagi sholat, Allahu Akbar, tahu-tahu kita ingat dompet kita. Kita ingat kita mau ngapain. Oh iya tadi aneh pengen ke pasar. Oh iya tadi aneh pengen ke mall. Oh iya tadi aneh pengen ketemu si Anu. Lupa. Itu aja masih ada dalam pikiran kita. Jadi perkara-perkara dunia itu masih terlintas di dalam pikiran kita, terlintas di dalam hati kita. Tapi bagi puasa, bagi sholatnya orang-orang yang betul-betul menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang dipikirkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita bisa dah seperti itu ya. Paling tidak kita bisa meningkatkan secara perlahan-lahan
dari yang syariat menuju ke lebih tinggi, bahkan ke lebih tinggi, atau minimal jangan sampai semuanya ditinggalin. Ya, bagi mereka yang belum sholat, sholat dah. Orang yang sholat aja masih dikatakan bisa celaka. Fawailul lil musallin, kata Allah dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang nggak sholat? Ya, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita bisa ngambil manfaat dari kajian ini dan betul-betul bisa kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, serta berikan komentar dan share, berikan ke teman-teman yang lain. Toh cuman sebentar, waktunya nggak sampai 10 menit. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 3 menit. Yang penting manfaat, ya. Jangan lupa untuk berlangganan. Awas, jangan lupa. Jangan lupa, ya. Ketemu lagi ntar sama saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.